Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada ad-dunya fa 'alaihi bi'ilmi, wa man arada al-akhirah fa 'alaihi bi'ilmi, wa man arada al-huma fa 'alaihi bi'ilmi. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Segala puja dan puji syukur hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah yang saat ini senantiasa Allah berikan kepada kita bersama. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan mampu kita syukuri dan kita sikapi agar menjadi hamba yang bahagia dan selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari sama-sama kita sanjungkan keharibaan junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya baik di dunia lebih-lebih di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah saudara-saudaraku ikhwanul muslimin rahimakumullah. Dalam hal ini kita akan membahas tentang pemikiran pendidikan Islam Suhrawardi Al-Maktul. Ada anggapan setelah meninggalnya Ibnu Rushd tahun 1126 sampai 1198, seolah-olah selesai sudah proses intelektualitas dunia Islam pada saat itu. Orang menganggap bahwasanya setelah wafatnya Ibnu Rushd, dikala itu bahwasanya tidak ada lagi orang-orang ataupun tokoh-tokoh pemikiran Islam yang mampu membawa suatu pemikiran intelektualitas menjadi satu perubahan, menjadi satu motivator agar senantiasa pemikir-pemikir Islam dalam kajian-kajian Islam baik secara tekstual dan kontekstual hilang pada saat itu. Tetapi tidak kita melihat bahwasanya tokoh-tokoh pemikir-pemikir Islam begitu banyak sekali yang timbul baik di abad-abad saat ini, yaitu abad kontemporer. Kita melihat bagaimana sosok pemikir Islam yaitu Suhrawardi Al-Maktul. Kalau kita melihat bahwasanya tokoh pemikiran Islam, pemikir Islam Suhrawardi Al-Maktul ini, kita harus melihat secara jelas dan gamblang siapa sebenarnya daripada sosok Suhrawardi Al-Maktul, supaya tidak salah kita menilai serta memilah dan memilih mana yang sesuai dan cocok, apa yang baik dan apa yang bisa kita teladani dalam meningkatkan mutu pendidikan Islam ataupun mutu pendidikan dalam konteks pendidikan. Kalau kita melihat biografi Suhrawardi Al-Maktul, dia adalah seorang filosof, ahli filsafat. Ia banyak sekali menggeluti atau menuntut ilmu-ilmu yang berkaitan dengan filsafat, sembari juga ilmu hukum dan ilmu tasawuf, ilmu kebatinan. Nama lengkap daripada Suhrawardi Al-Maktul adalah Shihab ad-Din Abu Al-Futuh Yahya ibnu Habasi ibnu Amirak. Lahir di desa Suhrawardi, yaitu daerah Aleppo, Suriah, sekitar tahun
Hijriah atau 1153 Masehi. Beliau meninggal di Damaskus pada tahun 587 Hijriah atau bertepatan 1191 Masehi dalam usia 38 tahun. Memang kalau kita melihat sangat singkat dan sangat cepat, seorang tokoh pemikir Islam Suhrawardi meninggal pada umur 38 tahun. Tapi kita jangan menilai sedemikian cepat. Tapi Suhrawardi Al-Maktul ini begitu banyak sekali karangan-karangan beliau, karya-karya beliau yang luar biasa, tidak lebih kurang daripada 50 karya-karya daripada Suhrawardi Al-Maktul. Suhrawardi Al-Maktul wafat pada usia 38 tahun. Beliau dihukum mati oleh Salahuddin Al-Ayyubi atas tuduhan bahwasanya dia telah kafir, dia telah menyelewengkan ajaran-ajaran Islam, dan dituduh oleh kaum fuqaha pada saat itu. Maka dia dimasukkan ke dalam penjara secara jelas apakah wafatnya itu, apakah dia dibunuh atau hanya dipenjara saja. Banyak yang mengatakan beliau mati dalam keadaan di penjara. Al-Maktul artinya terbunuh. Tempat belajar daripada Suhrawardi Al-Maktul adalah daerah Persia, Anatolia, Damaskus, Syria, dan juga di Maroko. Ia belajar filsafat, belajar hukum, belajar dengan guru pada saat itu Fakhruddin Al-Mardini. Banyak lagi guru-guru beliau tentang mengajarkan bagaimana tentang ilmu filsafat, tentang ilmu hukum, tentang ilmu agama lainnya. Suhrawardi banyak terpengaruh oleh pendahulunya, artinya tokoh-tokoh terdahulu yang berkaitan dengan pemikiran-pemikir Islam, ahli tasawuf, ahli hukum dan lain sebagainya seperti Yazid Al-Bustami, Sahlan Ibnu Abdullah, dan juga Al-Hallaj, dan juga Imam Al-Ghazali. Suhrawardi pada saat itu dipanggil oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Pada saat itu anak daripada Salahuddin Al-Ayyubi memanggil daripada Suhrawardi untuk mengajarkan tentang ilmu agama. Pada saat itu orang-orang yang berada pada saat itu melihat Suhrawardi Al-Maktul, mereka nyatakan bahwasanya Suhrawardi Al-Maktul telah melenceng daripada akidah Islam. Maka dari itulah Suhrawardi pun akhirnya dipenjara, dan akhirnya ada yang mengatakan dia terbunuh. Karya-karya Suhrawardi Al-Maktul lebih kurang 50 karya besar daripada Suhrawardi Al-Maktul. Baik bidang filsafat, baik bidang hukum, dan juga bidang-bidang keilmuan lainnya. Karya-karya daripada Suhrawardi Al-Maktul bidang filsafat, yang pertama kaidah teosofi. Kaidah teosofi ini adalah penafsiran filsafat privatis, tahwihat, muqawwamat, mutaharat. Yang ini artinya bahwasanya buku ataupun karangan Suhrawardi ini membahas tentang teosofi. Yang kedua, tulisan pendek tentang filsafat. Yang ketiga, karangan yang bermuat mistis dalam artian kata kajian-kajian kebatinan, kajian-kajian yang mendatangkan kegaiban. Yang keempat, tulisan berupa komentar dari filsafat terdahulu, risalah
Al-Haqiqah Al-Isqi. Yang kelima, tulisan berupa doa-doa pendek yang mustajab. Kalau kita melihat pemikiran Suhrawardi Al-Maqtul, pemikiran Suhrawardi tidak hanya bersumber dari Islam, tapi juga bersumber daripada di luar Islam. Yang pertama, pemikiran Sufisme. Suhrawardi berbicara tentang Sufisme, bagaimana sosok Sufi yang menjalani hidupnya untuk senantiasa dekat dan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, pemikiran verifatik Islam yang beliau kaji yaitu dalam buku Ibnu Sina. Yang ketiga, pemikiran sebelum Islam, aliran Pitagoras. Aliran Pitagoras pada tahun 580 sebelum Masehi. Yang selanjutnya, yang keempat, pemikiran Iran kuno. Yang kelima, ia bersandar ajaran-ajaran Zoroaster dan menggunakan lambang-lambang cahaya dan kegelapan. Tetapi dia tetap ahli dalam filsafat dan ahli dalam kebatinan. Artinya, sosok pemikir Suhrawardi Al-Maqtul adalah sosok pemikir yang tidak terikat, pemikir yang bebas, memasukkan dua pemikir, baik pemikir dari Islam maupun juga pemikir daripada di luar Islam. Baiklah saudara-saudaraku, ikhwanul muslimin rahimakumullah. Yang kedua, metafisika cahaya. Beberapa tokoh menyebut Allah dengan cahaya. Bahkan dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 35, bahwasanya Allah adalah yang memberikan cahaya baik di langit dan juga di bumi. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itu cahaya, memberikan cahaya dari langit dan juga bumi. Nah, untuk itu Suhrawardi mengatakan cahaya bersifat immaterial. Tidak bisa bersifat, tidak bisa diperselisihkan. Cahaya merupakan entitas, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Itu suatu komponen yang esensialnya cahaya sebagai prinsip ontologis. Cahaya sebagai indikasi akan terwujudnya derajat yang sempurna. Maka itu Suhrawardi Al-Maqtul membagi cahaya itu, yang pertama abstrak yang berbentuk diri sendiri. Yang kedua aksiden, yaitu yang mempunyai bentuk mampu menjadikan sesuatu yang lain. Jadi Suhrawardi itu membagi cahaya ada yang abstrak dalam bentuk diri pribadi sendiri. Yang kedua, dalam bentuk mampu menjadikan sesuatu yang lain. Suhrawardi berpendapat cahaya sebagai nur al-muhit, nur al-qayyum, nur al-muqaddas, nur al-adl, dan dia katakan cahaya segala cahaya, nur ala nur, cahaya di atas cahaya, maka yang akan mendapat kesimpulan adalah Allah Maha Esa dan Kuasa. Maka cahaya di atas cahaya menurut Suhrawardi adalah keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita melihat dari sisi pendidikan, bahwasanya pemikir Suhrawardi ini mendidik kepada diri kita agar kita kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita kenal dengan keesaan Allah ta'ala. Allah memberikan cahaya langit yang Allah berikan bersumber daripada matahari. Kalau kita mengkaji matahari itu diciptakan Allah ta'ala agar kita mampu menjadi sosok pendidik,
agar kita mampu menjadi orang yang mampu membenahi ataupun menjadikan satu karakter anak bangsa yang bertauhidkan kepada Allah Ta'ala, yang ilmunya ataupun pemikirannya berwawasan sains dan teknologi, tetapi hatinya tetap bermuatan iman dan takwa mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, epistemologi. Suhrawardi menggabungkan antara nalar, intuisi, iluminasi, dan juga logika. Dalam artian kata bahwasanya nalar, intuisi, dan iluminasi menurut Suhrawardi adalah satu kesatuan yang saling berkaitan. Antara akal, tanpa akal, bantuan daripada pengetahuan batin, intuitif tidaklah dapat dipercaya. Akal hanya bisa merespon yang zahiriah. Tapi kalau hati mampu merespon, membuka kegaiban, pada konteks saat itu akal kajiannya secara syariat, thariqat, sedangkan hati batin adalah hakikat, ma'rifat, kalam, syahadah, dan ghaib. Artinya orang yang sudah terdidik, orang yang mampu menjalankan sifat konsep daripada tasawuf, yang pertama syariat, ia telah menjalankan syariat Allah Ta'ala, perintah Allah Ta'ala, ia tinggalkan larangan Allah. Dan dia telah thariqah, artinya dia terikat, telah menempuh jalan yang sesuai dengan Allah berikan. Dan ia mampu ma'rifat, artinya dia telah mampu dalam akun yang ketiga hakikat daripada ibadah tersebut. Dan juga ma'rifat, mengenal Allah Ta'ala. Setelah ia mengenal, maka timbullah kalam. Kalam artinya Allah lah yang ada dalam dirinya. Dan musyahadah, setelah Allah ada yang ada dalam dirinya, maka dia melihat di mana saja, kapan saja Allah senantiasa melihatnya, dan ia juga melihat Allah Ta'ala. Anta abudullaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Rawahul muttafaqun alaih. Dan selanjutnya adalah ghaib. Orang yang sudah dekat dengan Allah Ta'ala, maka timbullah kegaibannya. Timbullah orang yang senantiasa pendidikannya sudah ia tempa dan ia tempuh. Maka ghaib dalam arti kata bahwasanya ia senantiasa lebur dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah epistemologi daripada Suhrawardi. Yang selanjutnya adalah yang ketiga, kosmologi, ilmu tentang alam. Suhrawardi Al-Maqtul menganggap bahwasanya alam semesta adalah manifestasi perwujudan kekuatan penerangan yang membentuk karakter esensial daripada cahaya pertama. Maka Suhrawardi mengatakan bahwasanya kosmologi ataupun alam semesta ini adalah bentuk karakter esensial daripada cahaya. Kalau kita melihat nur ala nur dalam surah An-Nur ayat 35, Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Walillahi mulkus samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Allah ciptakan langit dan bumi, siang dan malam. Itu tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala bagi orang yang mau berpikir. Allazina yazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Hendaklah senantiasa kita berfikir, bertafakur, merenung, mengambil pendidikan. Tak kala kita berdiri, duduk, berbaring, memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itulah Suhrawardi membagi alam. Yang pertama alam akal. Alam akal ini yaitu berisikan cahaya dominator ataupun cahaya yang bersifat
akliyah, indra. Yang kedua alam jiwa, arbab al-anwa as-sam'. Dalam artian kata alam jiwa ini adalah kebatinan, qalbiyah, ruhiyah daripada seseorang tersebut. Yang ketiga alam bentuk. Dia menganggap alam bentuk adalah planet langit. Yang keempat adalah alam mitsal, yaitu jiwa kesempurnaan. Maka dari itulah tokoh Sukhrawardi Al-Maktul ini, kalau kita melihat pemikiran-pemikiran beliau, yang pertama tentang bagaimana Sukhrawardi berbicara tentang pemikir Sukhrawardi, sangat banyak sekali yang bisa kita ambil hikmah ataupun pelajarannya. Dia berbicara tentang manifestasi atau metafisika cahaya. Dia berbicara tentang epistemologi. Dia berbicara tentang kosmologi dan alam semesta. Dengan kesimpulannya bahwasanya Sukhrawardi pada dasarnya tetap menjadikan satu pendidikan Islam harus senantiasa merujuk kepada Al-Quran ataupun senantiasa batin kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan engkau. Allah senantiasa menyuruh kita untuk membaca dengan nama Tuhanmu yang telah menjadikan engkau. Artinya ada dua esensi ataupun dua yang harus kita isi. Kecerdasan question ataupun akal pikiran kita, dan kecerdasan spiritual, yaitu kecerdasan batiniah kita. Maka sosok pendidik harus mencerdaskan intelektual dan juga spiritualitas daripada anak-anak bangsa. Begitulah pandangan Sukhrawardi dalam kajian pemikiran Islam di abad yang di masa Sukhrawardi pada saat itu, pada umur 38 tahun telah banyak memberikan sumbangsinya. Umur 38 tahun dia menciptakan karya yang besar, 50 karya besar daripada Sukhrawardi. Kita saat ini sudah umur 50, 60. Apa yang sudah kita buat untuk agama Allah Ta'ala ini? Apa yang sudah kita bantu untuk agama Allah Ta'ala? Kita lihat pemikir-pemikir Islam pada saat itu sangat banyak sekali. Pada saat ini sedikit sekali pemikir-pemikir Islam yang banyak hanya memikirkan dirinya sendiri, yang banyak memikirkan bagaimana dirinya bisa selamat untuk dirinya pribadi.